Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Mengikuti perkembangan tentang hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun itu menarik, dan sekaligus sebetulnya kita ada rasa prihatin, baik itu terhadap keluarga yang merasa kehilangan, terutama istri dari Ibtu Tommy Marbun, yaitu Ibu Riah Ukur Tarigan, maupun keprihatinan kita terhadap institusi Polri. Bagi kita, bagi kami, institusi Polri adalah sebuah institusi besar, institusi yang katakanlah cukup mapan, cukup berpengalaman dalam berbagai tindakan-tindakan, tindakan keamanan, kemudian misalnya melakukan penyerangan, melakukan pencarian dan sebagainya. Itu sebetulnya merupakan satu pekerjaan yang sehari-hari mereka lakukan. Nah, akan tetapi ketika kita mendengarkan tentang hilangnya Ibtu Tommy, dan kemudian ketika kami mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Uya Kuya terhadap keluarga dari Ibtu Tommy, istri dan orang tuanya dan mertuanya, kemudian kita mendengarkan juga bagaimana pemaparan di Komisi 3 DPR RI, ya terus terang kita merasa kenapa bisa seperti ini cerobohnya, kenapa bisa seperti ini, begitu sepelenya rasanya pihak Polda Papua Barat dan juga Polres Teluk Bintuni itu. Memang terus terang kita sangat mengapresiasi ketika Komisi 3 DPR RI sekarang ini sedang mendorong untuk dibentuknya tim pencari fakta. Akan tetapi itu tidak pernah kita dengar dari pihak Polri itu sendiri. Bayangkan, hilangnya nyawa seseorang, itu kami pikir itu sesuatu yang tidak ternilai, yang tidak bisa kita nilai dengan materi apapun, hilangnya nyawa seseorang. Akan tetapi sepertinya Polri tidak bekerja. Bayangkan sampai 3 bulan kasus itu begitu saja. Ya, apakah itu dicari atau tidak? Kalaupun mungkin dicari, kami akhirnya menilai tidak ada keseriusan dalam pencarian itu. Dan yang paling menyedihkan adalah, dan yang paling kasihan itu adalah istri dari korban. Bagaimana dia menceritakan adanya informasi atau keterangan-keterangan yang berbeda-beda. Jadi patut rasanya kalau akhirnya keluarga itu mencurigai ini ada unsur permainankah, ada unsur sabotase di sini, atau ada rencana-rencana tersembunyi di sini. Patut orang menduga seperti itu. Sebagai contoh, ketika kita mendengar bahwa informasi yang pertama mereka dapatkan, istri dari mendapatkan informasi tentang hilangnya Ibtu Tommy itu adalah dari Wakapolres beserta istrinya. Mereka berdua, Wakapolres dan istrinya itu, menjumpai istri almarhum Tommy dengan mengatakan bahwa meninggalnya atau hilangnya Ibtu Tommy itu karena bot yang mereka tumpangi itu terbalik. Lalu kemudian masih diajukan pertanyaan oleh istri Ibtu Tommy, kalau terbalik siapa saja orang yang ada di dalam bot itu. Nah, waktu itu tidak terlalu jelas juga diterangkan oleh Wakapolres. Dan katanya lagi malamnya Kapolres menelepon kepada istri Ibtu Tommy dengan mengatakan bahwa Ibtu Tommy tergelincir karena dia ada duduk di bagian belakang. Itu berarti dia tergelincir seorang diri. Ini membuat kebingungan
Dan sekaligus tentu ini menimbulkan satu kecurigaan. Lalu kemudian ada informasi yang ketiga yang datang dari Kanit Resmob yang mengatakan bahwa Ibtu Tomi ketika akan menyeberang, berenang, dan hanyut. Nah, inilah yang membuat orang semakin curiga. Dan sepertinya Kapolres Bapak Khoirudin itu tidak terbuka dengan peristiwa ini. Itu yang kami katakan tadi, institusi Polri hari-hari ini itu betul-betul ada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jadi sekarang bukan lagi aparat Polri yang kita anggap mentalnya rusak, moralnya rusak, tetapi kemudian ini institusinya pun sudah tidak bisa lagi melakukan, atau katakanlah institusinya pun sekarang sudah dianggap rusak. Terus terang kita sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia, tentu kita tidak ingin institusi itu menjadi rusak hanya karena ada beberapa orang, segelintir orang yang katakanlah tidak bertanggung jawab, katakanlah dengan egoismenya, itu akhirnya menghancurkan institusi Polri. Karena institusi Polri ini ada sejak Indonesia ini merdeka. Jadi puluhan tahun Polri ini dijalankan dengan berbagai macam cara kebijakan agar institusi Polri ini maju. Tapi kalau begini caranya institusi ini dijalankan, maka jangan salahkan masyarakat akhirnya mengatakan bahwa institusi Polri ini bahkan tidak perlu lagi ada. Bayangkan sampai seperti itu, hancurnya atau hilangnya harapan dari masyarakat kita. Nah, ada satu hal lagi yang membuat masyarakat, pasti masyarakat seluruhnya yang mengikuti pemberitaan ini bukan mungkin hanya merasa kecewa, tapi mungkin geram dan marah. Bagaimana mungkin seorang Kapolres yang harusnya dia menunjukkan sikap rasa empati, bahkan kalau bisa menunjukkan sikap kehilangan itu, tetapi itu tidak tampak. Lalu kemudian bahkan dia diangkat menjadi Kabid Propam di Polda Papua Barat. Lalu kalau kita mendengarkan lagi pemaparan dari istri Ibtu Tomi, kita sedih sekali rasanya. Mereka harus berjuang mencari Ibtu Tomi dengan uang mereka pribadi. Itu sebabnya ketika RDP di DPR RI di Komisi 3, salah satu anggota Komisi 3 itu begitu marahnya karena bagaimana mungkin uang pribadi untuk menyewa helikopter untuk mencari Ibtu Tomi. Nah, kenapa juga keluarga jadi mengeluarkan uang pribadi? Karena tidak ada mereka melihat pergerakan dari pimpinan untuk mencari seorang perwira, seorang yang merupakan aset bangsa sebetulnya. Dan itu tidak ada keseriusan untuk mencari, sampai akhirnya mereka bersedia mengeluarkan kocek pribadi untuk menyewa helikopter. Dan akhirnya juga kita tidak tahu dengan alasan apa, helikopter itu akhirnya juga digagalkan, di-cancel penyewaannya oleh Kapolres Teluk Bintuni. Dan kita tidak melihat juga apa seperti rasa kehilangan atau tanggung jawab dari Kapolri. Wahai Bapak Kapolri, Anda sepertinya tidak menunjukkan ada semacam rasa kehilangan, ada rasa tanggung jawab untuk menunjukkan bagaimana Anda sebagai pemimpin kepolisian negara Republik Indonesia ini. Yang kami lihat hanya gerakan yang dilakukan oleh keluarga dan kemudian direspon oleh Komisi 3. Kita memang belum tahu sedang dibentuk tim pencari fakta. Tetapi rasanya tim ini dibentuk tidak akan mungkin kembali tanpa bermaksud mendahului kehendak yang kuasa. Tapi selama 3 bulan rasanya tidak mungkin lagi
orang ini hidup. Dan bahkan, maaf kalau kami katakan, bahkan tidak mungkin lagi untuk menemukannya. Sekalipun mungkin kami ini dalam berbicara ini dalam konteks yang putus harapan. 3 bulan. Bagaimana mungkin orang bisa mencari? Karena dari awal harusnya dilakukan pencarian. Tetapi ini dibiarkan berlarut-larut. Dan masih banyak statement yang kita dengar tentang Kapolres Bintuni ini, Teluk Bintuni ini, yang rasanya tidak pantas diucapkan seorang pimpinan. Yang misalnya mengatakan, tidak akan mungkin kita lakukan pencarian, saya tidak mau mati konyol. Itu omongan seperti apa dari seorang Kapolres? Sekalipun mungkin daerah itu daerah yang berbahaya. Kenapa orang lain bisa turun untuk berjuang? Kenapa kamu sebagai pimpinan tidak berani untuk ikut berjuang? Kenapa menyatakan bahwa tidak ingin mati konyol? Kalau memang kamu tidak bersedia untuk berjuang, untuk membela kepentingan bangsa dan negara, kenapa mau jadi masuk polisi? Itu merupakan tanggung jawab, itu merupakan satu tugas. Jadi semakin hari kami melihat semakin terdegradasi saja keberadaan institusi kepolisian ini, bahkan oknum-oknum kepolisian ini. Tentu kami tidak boleh mengabaikan masih adanya oknum polisi yang baik. Dan kasihan dengan oknum polisi yang baik itu, dengan oknum-oknum yang jahat ini. Jadi kami tentu berharap Komisi 3 bisa terus dengan intensif melakukan pengawasan terhadap tim pencari fakta yang akan dilakukan. Semoga harapan kita, semoga Ibtu Tommy bisa ditemukan, dan tentu yang namanya harapan, semoga juga Ibtu Tommy masih hidup. Walaupun kami tadi menyatakan di awal bahwa tiga bulan seperti apa situasi Ibtu Tommy ini, tentu memang kita tidak bisa prediksi. Tapi sebagai seorang manusia yang tentu kita berharap ada hal yang baik. Dan tentu kami melalui video ini berpesan agar keluarga yang ditinggalkan, dan juga terutama buat istri Ibtu Tommy, Ibu Riahta Ukur Tarigan, semakin kuat dan tetap berdoa. Terima kasih.